Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Naila Rizky Hasani. Di sini saya akan mengulas mengenai feminisme. Feminisme itu sendiri merupakan gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Meskipun sekarang zaman sudah modern, masih banyak perempuan-perempuan yang belum mendapatkan haknya. Masih banyak perempuan yang belum mendapatkan hak perlindungan. Terhitung di tahun 2024 ada sekitar 3.305 perempuan yang menjadi kasus korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual sendiri merupakan pelanggaran batasan seksual orang lain. Pelecehan seksual merupakan perilaku tindakan tidak bermoral. Sebagai contoh, ada tokoh bernama Dewi Ayu dalam novel berjudul Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, salah satu sastrawan dari Tasikmalaya. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 2002 oleh penerbit Jendela. Dikisahkan bahwa tokoh Dewi Ayu ini memiliki paras yang cantik, hasil dari pernikahan orang Belanda. Dewi Ayu merupakan anak yang dibuang di depan sebuah pintu. Dalam usia remaja, Dewi Ayu hidup seorang diri, tidak memiliki kerabat, dan hidup di balik jeruji menjadi tahanan Kekaisaran Jepang. Karena kecantikan yang membuat banyak laki-laki terpesona, ia dipaksa masuk ke tempat pelacuran Mama Kalong oleh Kekaisaran Jepang. Dewi Ayu dilecehkan oleh orang-orang Jepang secara bergilir selama 2 tahun. Lalu terjadi kecelakaan di mana Dewi Ayu hamil anak perempuan bernama Alamanda yang entah siapa ayahnya. Pada bagian ini menunjukkan bahwa Dewi Ayu menjadi korban pelecehan seksual dan kehilangan hak pelindungannya. Pada bagian selanjutnya dikisahkan Dewi Ayu melahirkan total 4 anak perempuan dengan 3 anak perempuan berparas cantik, yaitu bernama Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi. Sedangkan si bungsu memiliki paras yang berbeda. Ia memiliki paras buruk rupa seperti monster. Alamanda, Adinda, dan Maya Dewi memiliki kehidupan percintaan yang rumit akibat paras cantik yang mereka miliki, bahkan hingga ke anak-anak mereka. Alamanda diperkosa oleh orang bernama Sochando, yaitu pemberontak pada Kekaisaran Jepang, dan ia akhirnya menikah dengan Sochando tersebut secara terpaksa. Lalu Adinda pun menikah dengan seorang komunis bernama Kamerat Kliwon. Lalu ada Maya Dewi, yaitu menikah dengan seorang preman di terminal. Intinya karena kecantikan anak-anak Dewi Ayu, mereka menjadi memiliki kehidupan percintaan yang rumit seperti itu. Pelecehan seksual, saling memperkosa, bahkan hingga saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan tubuh perempuan. Bahkan ketika perempuan itu sudah menjadi mayat, mereka masih memperkosanya, seperti tokoh Krisan dalam novel tersebut, yaitu cucu dari Dewi Ayu, anak dari Kamerat Kliwon dengan Adinda. Itu menyukai sepupunya, yaitu anak dari Alamanda dan Sochando, yaitu Nurul Aini. Nurul Aini sudah meninggal, sudah mati. Meskipun sudah mati, Krisan tetap mempersetubuh atau tetap memperkosa Nurul Aini. Maka sehingga ketika Dewi Ayu melahirkan si bungsu buruk rupa, Dewi Ayu menaruh harapan gitu bahwa anak gadisnya ini aman dari perilaku bejat laki-laki
Ia berharap anaknya memiliki kehidupan yang normal, namun ternyata harapannya itu pupus. Si bungsu tetap diperlakukan tidak adil, lalu tetap diperkosa dan hamil. Maka pada bagian ini menunjukkan bahwa perempuan itu baik berparas cantik maupun berparas buruk rupa sekalipun gitu ya, perempuan belum tentu aman dari bahaya laki-laki yang tidak bermoral. Lalu ada contoh lain, yaitu tokoh Jebris dalam cerpen berjudul Bila Jebris Ada di Rumah Kami, dan tokoh Jum dalam cerpen berjudul Warung Penajem. Kedua cerpen tersebut dibukukan dalam satu buku berjudul Mata Yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. Buku kumpulan cerpen ini terbit pada tahun 2013 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Dalam cerpen berjudul Bila Jebris Ada di Rumah Kami, ini mengisahkan perempuan bernama Jebris. Jebris ini berasal dari keluarga miskin yang hidup sengsara. Ia tinggal di rumah butut yang barangkali bisa disebut gubuk. Ia tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan, dan juga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Untuk memenuhi kebutuhannya, Jebris menjajakan tubuhnya dari satu terminal ke terminal lain. Jebris menjadi pelacur yang bahkan tidak peduli siapa laki-laki yang ia goda, entah itu sudah beristri ataupun tidak. Lalu dalam cerpen berjudul Warung Penajem ini mengisahkan tokoh bernama Jum yang merupakan istri dari petani bernama Kartawi. Orang di kampungnya mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Namun Jum tanpa diketahui gitu ya, Jum memiliki warung yang menjual kebutuhan orang di kampungnya. Warung Jum sangat laris. Namun lama-kelamaan penghasilannya menurun karena sudah banyak saingan warung-warung lain. Dengan ambisi besar untuk mempertahankan penghasilan perekonomian keluarganya, Jum datang ke seorang dukun sakti di kampungnya. Ia meminta penglaris untuk warungnya. Namun dukun tersebut mengajukan sebuah penajem atau syarat untuk melakukan ritualnya. Jum menyanggupi penajemnya, yaitu berupa hubungan seksual. Nah, dalam dua cerpen tersebut menunjukkan bahwa beberapa perempuan terpaksa menjual tubuhnya karena keadaan yang mendesak, seperti untuk mendapatkan uang secara instan guna memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Hal ini membuat saya mendapat kesimpulan gitu bahwa perempuan membutuhkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang sama dalam bekerja, sehingga tidak ada lagi perempuan yang berpikiran pendek dalam mendapatkan uang, seperti menjajakan tubuhnya seperti itu. Perempuan harus tetap menjunjung tinggi harga dirinya dalam keadaan apapun gitu. Perempuan harus bisa menjaga mahkotanya. Perempuan membutuhkan hak perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja. Walau sekarang sudah tidak ada lagi perang seperti tembak-menembak, keadaan belum tentu aman bagi perempuan. Kadang lingkungan-lingkungan sekitarnya pun masih terlihat mengerikan gitu ya. Maka dari itu sebagai perempuan, ayo kita terus menjaga diri, jangan sampai lengah dalam keadaan apapun, terlebih dari godaan laki-laki bejat seperti itu. Maka di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.